Sejak manusia pertama kali menatap langit malam, memandangi bintang-bintang yang sunyi, kita selalu membawa satu pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang tidak pernah selesai, tidak pernah benar-benar punya jawaban pasti. Ketika kita mati, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua misteri alam semesta akhirnya terjawab? Apakah kita akhirnya tahu siapa Tuhan, untuk apa kita hidup, dan kemana kita pergi setelah semuanya berakhir? Pertanyaan itu hidup di dalam setiap diri kita. Kadang kita lupakan, kadang kita hadapi, tapi dia selalu ada, menunggu di ujung kesadaran. Sebagian orang percaya bahwa kematian adalah pintu menuju kebenaran, menuju sesuatu yang lebih besar daripada hidup itu sendiri. Sementara yang lain melihat kematian sebagai akhir mutlak, layar gelap, tanpa kelanjutan dan tanpa jawaban. Namun, sebelum kita memilih kepercayaan mana yang benar, ada baiknya kita melihat pertanyaan ini dari berbagai sudut pandang, dari agama, filsafat, neuroscience, hingga teori kosmologi modern. Dan mungkin di antara semua itu, kita tidak benar-benar menemukan jawaban, tapi menemukan sesuatu yang lebih dalam. Mari kita mulai. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu sadar bahwa hidup itu sementara. Kita melihat teman, keluarga, orang tua, satu persatu pergi meninggalkan dunia ini. Dan di saat itu, kesadaran tentang kematian bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang ketidaktahuan. Apa yang terjadi setelah detak jantung berhenti? Apakah kesadaran ikut terpadam, atau justru berpindah ke tempat lain? Rasa penasaran inilah yang melahirkan mitos, agama, filsafat, bahkan sains modern. Karena pada dasarnya, kita bukan hanya takut mati, kita takut tidak tahu apa yang ada setelahnya. Dan mungkin kita juga takut kemungkinan bahwa tidak ada apa-apa sama sekali. Dalam banyak tradisi spiritual, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan. Ada yang percaya setelah meninggal, jiwa akan melewati fase penilaian. Hidup kita, perbuatan kita, semua ditimbang. Sebagian lain percaya bahwa setelah mati, kita memasuki ruang transisi, tempat di mana kesadaran merasa damai, merasa ringan, seolah semua pertanyaan mendadak terasa jelas. Bagi sebagian orang, keyakinan ini memberi makna, memberi harapan bahwa hidup di dunia bukan sekedar kebetulan, bukan kebetulan kosong. Namun, keyakinan tetaplah keyakinan. Ia memberi arah, tapi tidak memberi bukti mutlak. Dan di titik ini, manusia mulai bertanya lagi, kalau benar semua jawaban terungkap setelah kematian, kenapa tidak ada yang kembali dan menceritakannya? Para filsuf sejak berabad-abad lalu justru memutar pertanyaannya. Bukan apakah setelah mati kita akan tahu semuanya, melainkan apakah hidup memang harus punya jawaban? Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan para filsuf lainnya berpendapat bahwa manusia hidup dalam dunia yang tidak memberikan makna bawaan. Semua terasa absurd, kosong, tidak pasti. Namun justru disitulah manusia diberi kebebasan untuk menciptakan maknanya sendiri. Bagi mereka, kematian mungkin bukan tempat di mana jawaban ditemukan, melainkan titik di mana pencarian itu berhenti. Dan selama hidup, kita tidak sedang menunggu jawaban akhir. Kita sedang menjalani perjalanan, bertanya itu sendiri. Mungkin yang penting bukan apa yang ada setelah mati, melainkan bagaimana kita hidup sebelum sampai ke sana. Sains mencoba melihat kematian bukan dari makna, tapi dari mekanisme.
Dalam beberapa penelitian, pada orang-orang yang mengalami near-death experience atau pengalaman mendekati kematian, mereka melaporkan hal-hal yang hampir serupa. Perasaan melayang keluar dari tubuh, melihat cahaya terang, merasakan ketenangan yang dalam, bahkan seolah melihat kembali seluruh perjalanan hidup. Namun, ketika peneliti memeriksa otak, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Di detik-detik terakhir sebelum kematian, gelombang otak justru meningkat, seolah otak memberikan ledakan kesadaran terakhir. Beberapa ilmuwan berpendapat, mungkin pengalaman spiritual sangat mendekati kematian. Bisa dijelaskan sebagai aktivitas saraf yang ekstrim, bukan bukti bahwa jiwa benar-benar keluar. Tapi, apakah itu berarti pengalaman tersebut tidak nyata? Tidak. Pengalaman itu tetap nyata bagi orang yang mengalaminya. Hanya saja, sains memilih berhenti pada batas yang bisa diukur. Dan di titik inilah, kita bertemu lagi dengan misteri. Karena, meski otak bisa dijelaskan, kesadaran tetap sulit didefinisikan. Apakah kesadaran hanya hasil dari jaringan saraf, atau sesuatu yang lebih? Sesuatu yang mungkin tidak ikut mati bersama tubuh. Beberapa fisikawan dan pemikir kosmologi mengajukan pertanyaan radikal. Bagaimana jika alam semesta ini bukan realitas tunggal? Bagaimana jika kita hidup di dalam struktur besar seperti simulasi kosmik? Bukan berarti seperti game, tapi lebih pada bahwa kesadaran mungkin bukan milik tubuh, melainkan bagian dari jaringan realitas yang lebih luas. Jika itu benar, maka kematian bukan akhir program, melainkan keluar dari suatu lapisan realitas menuju lapisan lain. Namun teori ini masih spekulasi. Sains belum mampu memastikan, belum mampu membuktikan. Tapi menariknya, semakin kita mempelajari alam semesta, semakin kita sadar bahwa kita mengerti sangat sedikit. Dan mungkin justru ketidaktahuan itu yang membuat pertanyaan ini hidup. Di beberapa budaya, kematian tidak dianggap sebagai garis akhir, melainkan sebagai lingkaran. Jiwa yang dipercaya kembali lahir ke tubuh baru, kehidupan baru, dan pelajaran baru. Ada penelitian kasus-kasus di mana anak-anak kecil mengaku mengingat kehidupan sebelumnya. Sebagian ilmuwan mencoba menjelaskan, mungkin itu hasil sugesti, mungkin memori yang kebetulan cocok, atau fenomena psikologis yang belum sepenuhnya dipahami. Namun tetap, pertanyaan itu tidak hilang. Kalau benar jiwa bisa kembali, apakah itu berarti setelah kita mati, kita tidak menemukan jawaban, melainkan mengulang pencarian lagi dan lagi? Pada akhirnya, tidak ada satupun perspektif yang bisa memberi jawaban final. Agama memberi makna, filsafat memberi pertanyaan, sains memberi penjelasan, tapi tidak ada yang bisa berkata dengan pasti. Apakah setelah kita mati semua misteri terungkap? Atau justru kita memasuki misteri yang lebih besar lagi? Mungkin kematian memang bukan tempat kita mendapatkan jawaban. Mungkin hidup adalah ruang di mana kita belajar, bertanya, merasakan, mencintai, kehilangan. Dan kematian bukan jawaban, melainkan titik hening, tempat semua pertanyaan akhirnya berhenti. Atau mungkin di balik hening itu ada sesuatu yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Kita tidak tahu, dan mungkin ketidaktahuan itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Selama kita hidup, selama napas masih ada, yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani hidup sebaik mungkin. Bukan karena kita tahu apa yang ada setelahnya, tapi justru karena kita tidak tahu. Dan mungkin di sanalah maknanya berada.